Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad David. Saya akan menjelaskan salah satu contoh dari Software as a Service atau SaaS. Salah satu contoh SaaS itu sendiri adalah Dropbox. Apa sih Dropbox itu? Mungkin kita bisa ngelihat dari PPT ini, di mana Dropbox adalah sebuah layanan penyimpanan berbasis cloud yang memudahkan penggunanya untuk menyimpan file atau dokumen secara online dan melakukan sinkronisasi ke perangkat. Perlu kita ketahui, Dropbox ini hampir sama dengan Google Drive. Tampilan dari Dropbox seperti ini. Kemudian kita bisa melihat apa aja manfaat dari Dropbox itu. Yang pertama itu berbagi file dan video. Kita bisa membagikan file atau video kita ke sesama teman. Yang kedua, menyimpan sekaligus mengamankan file kita. Yang ketiga itu kita mampu membawa dan membuka data di mana saja. Jadi kita bisa ngebuka Dropbox ini di mana saja ketika kita membutuhkannya. Yang keempat, kemampuan melakukan backup data. Kita bisa menyimpan data. Yang kelima, kita berbagi dan bekerja sama. Dan yang keenam itu, si Dropbox ini jaminan keamanannya lebih baik. Bagaimana cara menggunakannya? Mungkin kita bisa langsung saja ngebuka Dropbox-nya. Dari Google ini kita bisa ngecari Dropbox. Kemudian kita pilih dropbox.com. Terlihat tampilan dari website Dropbox itu sendiri seperti ini. Untuk cara menggunakannya terlebih dahulu kita akan melakukan login. Akan memasukkan login. Jadi login dari Dropbox ini kita bisa menggunakan Google, Gmail sehingga mempermudah kita. Tidak perlu lagi membuat email yang baru. Ketika login sudah selesai, mungkin kita bisa melihat tampilan dalam dari Dropbox itu sendiri hampir sama dengan Google Drive. Tentu saja di sini terlihat beberapa fitur dari Dropbox itu sendiri. Yang pertama itu Hold Files, kemudian foto, share, signature, baru file request, dan delete files. Di sini terlihat pada all filenya di mana ada create, upload or drop, create folder, edit PDF. Di sini kita bisa ngebuat sebuah dokumen. Di sini kita bisa nge-upload, mengunduh dokumen yang kita punya. Kita ingin memasukkannya ke dalam Dropbox. Kemudian kita ngebuat sebuah folder. Mungkin kita terlebih dahulu ngelihat dari create. Ngebuat misalnya folder, maka kita akan memasukkan nama yang kita inginkan, misalnya si komputasi awan. Ini untuk add automation-nya itu bebas dari penggunanya. Dan kita create. Di sini akan memproses pembuatan foldernya. Terlihat tampilannya seperti ini. Untuk foldernya telah didapatkan. Kita bisa memasukkan file-file dalam komputasi ini. Begitu juga dengan foto. Kita bisa memasukin foto-foto yang kita ingin backup fotonya. Kemudian kita bisa melakukan share dengan dokumen yang kita punya. Terdapat folder, file, link, signature. Untuk yang fitur signature, kita bisa membuat tanda tangan kita sendiri. Jadi kita bisa menghubungkan dengan dokumen kita. Kemudian kita melakukan file request juga bisa. Kemudian delete files.
Jadi ketika kita melakukan penghapusan file atau dokumen dalam Dropbox ini, dia terlebih dahulu akan terbuang di fitur ini. Jadi dia belum permanen terbuang. Kemudian kita bisa ngelihat dari Dropbox ini juga kita bisa mengundang teman kita. Jadi teman kita juga bisa melihat dokumen-dokumen apa aja yang ada di dalamnya ketika kita memberikan izin. Hampir sama seperti Google Drive, di mana ini ada settingnya dan lain-lain. Mungkin bisa kita coba untuk dari yang folder tadi kita coba nge-upload. Misalnya kita ingin nge-upload file. Mungkin kita bisa ngecoba upload salah satu dokumen ini. Open. Nah, di sini ada terlihat proses dia akan menyimpannya. Setelah selesai, penyimpanan tertampillah seperti ini, di mana kita bisa membagikannya, copy link, kemudian kita bisa mengeditnya. Seperti ini tampilannya. Misalnya kita ingin nge-share, kita bisa tekan share, baru copy link. Hampir sama dengan Google Drive juga. Seperti ini. Ketika kita ingin menghapus drive-nya, kita tinggal mencentang dokumen yang kita inginkan, kemudian kita delete. Dokumen yang kita hapuskan tadi masih ada di delete files. Jadi dia belum 100% atau permanen terhapus. Dia ini akan terdelete apabila telah melewati 30 hari. Mungkin kita juga bisa melakukan delete permanen atau mengembalikannya. Jadi sungguh mempermudahkan kita apabila kita menggunakan Dropbox ini dalam menyimpan dokumen kita, sehingga kita tidak perlu khawatir apabila kita ingin membutuhkannya ketika kita tidak membawa laptop kita tinggal memasukkan akun Dropbox kita. Jadi kita mempermudah kita dalam membutuhkan suatu dokumen yang kita inginkan. Seperti itu dari tutorial Dropbox ini sendiri, mungkin mudah saja, mungkin teman-teman bisa melakukannya secara mandiri dan ini sangat mudah untuk kita lakukan. Jadi benar-benar bagus Dropbox ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.